Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Pemirsa yang terhormat, pada tanggal 13 Desember itu merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bahkan saking pentingnya pada tanggal 13 Desember itu disebut sebagai hari kemerdekaan yang kedua bagi rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pada tanggal 13 Desember telah dicanangkan sebagai Hari Nusantara. Hari Nusantara dimaknai sebagai bentuk apresiasi, sebuah deklarasi, sebuah kebulatan tekad yang disebut dengan deklarasi Juanda, di mana waktu itu Perdana Menteri Indonesia Juanda Kartawijaya itu menyatakan sebuah deklarasi yang dulunya wilayah Indonesia ketika kita merdeka 17 Agustus 1945 itu wilayah daratan kita boleh dikatakan sudah merdeka, tapi wilayah lautan kita belum. Kita masih terikat dengan aturan-aturan yang menyebabkan antar pulau menjadi terpisah, laut menjadi pemisah. Lalu lewat deklarasi Juanda, laut menjadi pemersatu. Tidak mudah memang, tetapi berkat perjuangan yang gigih, petinggi bangsa kita semua, akhirnya disepakati laut yang ada di sekitar Kepulauan Indonesia menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momentum ini tentu menjadi momentum yang sangat berharga bagi kita semua. Kenapa? Karena wilayah lautan kita yang dari 1 juta kilometer itu berubah menjadi 3,1 juta kilometer. Begitu juga wilayah kita yang 2 juta kilometer persegi juga jadi meningkatlah. Sehingga total wilayah Indonesia itu menjadi 5,8 juta kilometer. Peningkatan yang sangat besar, dan ini yang disebut dengan kemerdekaan kita yang kedua. Makna yang lain yang kita dapatkan di sini adalah janji Sumpah Pemuda kita akhirnya genap semua. Ketika kita bicara bertanah air satu, tanahnya sudah bisa kita merdekakan pada tahun 45, tetapi airnya, lautnya baru kita bisa merdekakan 1957. Ini merupakan momentum yang disebut dengan kemerdekaan yang kedua. Sejarahnya mengungkapkan bahwa Bapak Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan Gus Dur, pertama kali mencanangkan pada tahun 1999 tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Hari diakuinya kepulauan-kepulauan yang ada di Nusantara ini sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian disempurnakan lewat Kepres nomor 126 pada tahun 2001 oleh Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Lengkap sudah dari tahun 1957, kemudian diteguhkan pada tahun 1999, kemudian diputuskan dalam aturan formal tahun 2001. Karena itu sudah saatnya kita semua, anak-anak bangsa di seluruh Indonesia, memaknai secara khusus Hari Nusantara itu setiap tanggal 13 Desember. Mari kita lihat betapa majunya, betapa hebatnya Nusantara ini dari abad ke abad, dari masa ke masa. Hari ini memang kita terkesan menjadi negara yang tidak di depan lagi dibandingkan pada zaman Kerajaan Maritim Sriwijaya ataupun juga pada kerajaan ketika Majapahit berkuasa. Memang tidak sebesar dan setinggi itu pengaruhnya. Tetapi kita bisa belajar bahwa sudah saatnya Nusantara bisa bangkit. Siapa yang membangkitkan? Tentu kita semua, anak-anak bangsa yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sangat banyak sekali tapak-tapak sejarah yang bisa menjadi inspirasi kita untuk menjadikan momentum Hari Nusantara ini sebagai momentum untuk bertekad bulat, bersatu padu, membangkitkan dan mengembalikan kejayaan Nusantara. Kita ambil contoh, bagaimana penguasaan maritim hari ini masih belum bisa kita berjalan maksimal,
Maka mari menjadi tekad kita bersama, biar maritim kita bisa unggul dibandingkan dengan negara lain. Tekad itu harus dibangun. Begitu juga pengelolaan sumber daya alam, begitu juga dengan kekayaan seni budaya dan sebagainya. Semua yang tumbuh kembang dari Ibu Pertiwi ini kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita tidak juga menolak apa yang datang dari luar. Kita juga tidak anti kepada yang asing. Karena Sriwijaya besar karena dia berinteraksi dengan negara-negara luar. Majapahit besar karena dia berinteraksi dengan negara-negara luar, kerajaan-kerajaan luar. Bahkan pada awal-awal abad Masehi, abad keempat, abad kelima, Kutai Martadipura ataupun kerajaan Tarumanegara juga berinteraksi dengan berbagai kerajaan di seluruh wilayah di Asia, Asia Tenggara, Asia Timur maupun di benua lainnya. Artinya apa? Kita tetap berinteraksi dengan dunia internasional, dunia globalisasi. Tetapi kita membangun kembali kesadaran, kemampuan lokal genius kita untuk mengfilter, untuk menyerap, untuk menyaring, untuk memilih mana yang pas dan pantas kita terima dan mana yang harus kita sisihkan untuk kita tidak pakai, sehingga Indonesia ke depan tumbuh menjadi lebih baik. Dan itu punya kemampuan. Kita semua punya kemampuan itu dan itulah ciri khas Nusantara. Kami tentu sangat senang apabila kita semua sepakat untuk membangkitkan Nusantara ini, maka kita mulai dari sistem ketatanegaraan kita harus bervisi kenusantaraan. Lalu kebijakan-kebijakan sampai ke daerah juga bervisi kenusantaraan. Nah, visi kenusantaraan inilah sebuah jenis, sebuah tipikologi nasionalisme yang layak kita kembangkan ke depan. Kami di Partai Kebangkitan Nusantara bertekad bulat untuk bersama-sama membangun penyadaran bahwa apabila kita bisa membangkitkan Nusantara, maka kita akan menuju Indonesia yang unggul. Mari kita rayakan Hari Kebangkitan Nusantara ini yang disebut dengan Hari Nusantara sebagai selalu momentum mengingat kita untuk bangga terhadap apa yang ada di Ibu Pertiwi dan bertanggung jawab juga bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan semua potensi yang ada untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya. Mari kita rawat kebersamaan dengan semangat Mitra Satata, kita bersatu dalam persahabatan dengan semangat gotong royong, dengan semangat berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, maka kita yakin Nusantara akan jaya dan Indonesia akan unggul. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Santi, 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 Om Rahayu.